Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini kita akan mempelajari ayat yang ke-79 sampai ayat yang ke-81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis samai. Tidakkah mereka melihat burung-burung yang ditundukkan di angkasa, yakni fi jawis sama. Ma yumsikuhunna illallah. Tidak ada yang bisa menahan burung-burung itu kecuali Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah lah yang menjadikan untuk kalian rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal. Wa ja'ala lakum min julutil an'ami buyutan. Dan Allah jadikan untuk kalian dari kulit-kulit binatang sebagai rumah-rumah sementara. Tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum. Yang kalian anggap ringan untuk dibawa, baik ketika safar maupun ketika mukim. Wa min aswafiha wa aubariha wa ashariha ahthathan wa mata'an ilahin. Dan Allah jadikan bulu-bulu domba, aswaf, dan bulu-bulu onta, aubar, dan bulu-bulu kambing, kacang, asasan sebagai bahan untuk perabot rumah tangga. Wa mata'an, dan juga sebagai sesuatu yang bisa digunakan untuk manfaat dan kesenangan. Ilahinin, sampai batas waktu yang telah Allah tentukan. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan.
Dan Allah juga menjadikan untuk kalian sebagian yang Allah ciptakan sebagai tempat untuk berteduh. Wa ja'ala lakum minal jibali aknana. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian sebagian gunung itu sebagai tempat tinggal juga. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Dan Allah jadikan untuk kalian pakaian-pakaian agar bisa menjaga kalian dari panasnya matahari, dan pakaian-pakaian yang bisa menjaga kalian dalam peperangan-peperangan yang kalian ikuti. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum. Yang demikian itu Allah menyempurnakan nikmatnya untuk kalian. La'allakum tuslimun. Agar kalian berserah diri. Nah, baik. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, alam yarau ila at-tayri musakharati fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun ay li annahum al-muntafi'una bi ayatillah al-mutafakkiruna fima su'ilat ayatun alaih. Wa amma ghairuhum fa inna nadrahum nadru lahwin wa ghaflatin wa wajhul ayati fiha anna Allah ta'ala khalaqaha fi khalqatin tasluqu lit-tayran thumma sakhara laha hadzal hawa al-latif thumma awda'a fiha min quwwatil harakah wa ma quddirat bihi ala dhalik wa dhalika dalilun ala kamali hikmatihi wa ilmihi al-wasi' wa inayatihi ar-rabbaniyati bi jami'i makhluqatihi wa kamali iqtidarihi tabarakallahu rabbul alamin. Artinya, orang yang beriman adalah orang yang bisa mengambil manfaat dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka bisa memikirkan untuk apa Allah jadikan tanda-tanda kekuasaannya tadi. Adapun selain orang yang beriman, maka walaupun mereka melihat, namun melihatnya hanya untuk bersenang-senang atau sesuatu itu melalaikan. Adapun bentuk tanda kekuasaan Allah yang disebutkan dalam ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan burung sebagai ciptaannya yang bisa terbang. Kemudian Allah tundukkan angkasa untuk burung-burung itu. Dan Allah siapkan untuk burung-burung itu kekuatan agar bisa bergerak
dan apa saja yang ditakdirkan oleh Allah untuk itu semua. Itu menunjukkan dalil betapa sempurna hikmah Allah, betapa luas ilmunya Allah, betapa rububiyah Allah digunakan untuk memperhatikan semua makhluknya. Dan betapa sempurna kekuasaan Allah, Maha Baraka Allah, Rabbul Alamin. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa as'ariha asasan wa mata'an ilahiyan. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Yuzakkiru ta'ala ibadahu ni'amahu wa yastad'i minhum syukraha wal iktirafa biha. Faqala wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana fid duwari wal qusuri wa nahwiha tukinnukum minal kharri wal bardi wa tasturukum antum wa auladukum wa amtiatukum wa tattakhiduna fiha al-ghurafa wal buyuta allati hiya li anwa'i manafi'ikum wa masalihikum wa fiha khifdun li amwalikum wa haramikum ghairi dhalika minal fawaid al-musyahadati. Di dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala memberi peringatan kepada hamba-hambanya dengan menyebut nikmat-nikmatnya. Allah menuntut mereka untuk mensyukuri nikmat itu dan mengakuinya. Maka Allah berfirman, Allah lah yang menjadikan untuk kalian rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal. Baik yang berupa rumah, istana, dan yang semisalnya. Yang bisa menjaga kalian dari panasnya matahari dan dinginnya hujan. Yang bisa menutup kalian dan anak-anak kalian serta peralatan-peralatan kalian. Kalian jadikan tempat tinggal kalian itu berupa kamar-kamar dan rumah-rumah. Yang itu semua adalah untuk memenuhi seluruh manfaat kalian dan kemaslahatan kalian. Di rumah-rumah itu kalian bisa menggunakannya untuk menjaga harta kalian dan kehormatan kalian. Dan masih banyak lagi faidah-faidah yang bisa disaksikan. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami imma minal jildi nafsihi aw mimma nabata alaih min suf wa sya'r wa sya'rin wa brin buyutan tastahifunaha ay khafifatal mahmadi
takunu lakum fis safari wal manazil allati la qasda lakum fi istitaniha fataqikum minal harri wal bardi wal matari wa taqi mata'akum minal matar wa ja'ala lakum min aswafiha ay al-an'am wa awbariha wa ash'ariha asasan wa hadha shamilun likulli ma yuttakhadhu minha min al-aniyati wal awiyati wal furushi wal albisati wal ajillati wa ghairi dhalik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan untuk kalian dari binatang-binatang ternak, ya, dari kulit-kulit binatang ternak, baik dari kulit itu sendiri atau yang tumbuh dari kulit berupa bulu domba, bulu kambing kacang, bulu onta, sebagai rumah yang kalian anggap ringan untuk dibawa, yakni ringan untuk dibawa, kalian gunakan untuk keperluan dalam safar. Dan untuk tempat-tempat tinggal yang kalian tidak punya keinginan untuk bermukim di situ, yang bisa menjaga kalian dari panas, dari dingin dan dari hujan, serta menjaga peralatan-peralatan kalian dari hujan. Dan Allah jadikan untuk kalian dari bulu-bulu binatang ternak, dari domba, dari bulu-bulu unta dan bulu-bulu kambing sebagai perabotan. Ini mencakup setiap yang dihasilkan dari bahan-bahan bulu itu, baik berupa bejana-bejana, gelas, piring, mangkok, atau tempat-tempat air, atau untuk karpet-karpet ramadhani, atau untuk baju-baju dan semisalnya dan yang lain. Wa mata'an ilahin ay tatamatta'una bidzalika fi hadhihi dunya wa tantafi'una biha fahada mimma sakhara Allahu al-ibada li sun'atihi wa amali. Juga sebagai kesenangan sampai batas waktu yang ditentukan, yang kalian bisa bersenang-senang dengan itu di dunia, bisa mengambil manfaatnya. Dan ini termasuk perkara dunia yang Allah tundukkan untuk hamba, untuk bisa membuatnya dan mengerjakannya. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa ay min makhluqatihi allati la san'ata lakum fiha zilalan wa dhalika ka'adillatil asjar wal jibal wa aqam wa nahwiha wa ja'ala lakum minal jibali aknana ay magharat takunnukum minal khar, ya, tukinnukum minal khar wal ba'd wal amtar, ya, minal khari wal bardi wal amtar wal ada. Allah juga menjadikan untuk kalian dari apa yang Allah ciptakan berupa makhluk yang kalian tidak mampu untuk membuatnya sebagai tempat bernaung, seperti naungan-naungan pohon-pohon atau naungan-naungan gunung atau bukit-bukit atau semisalnya.
Bahkan Allah menjadikan untuk kalian gunung-gunung sebagai tempat tinggal. Yakni untuk gua-gua. Yang dengan itu kalian terjaga dari panas, dingin, hujan, dan musuh-musuh. Wa ja'ala lakum sarabil ay albisatan wa thiyaban taqikumul harra. Wa lam yadhkurillahu al-barda. لأنه قد تقدم أن هذه السورة أولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها ومتمماتها ووقاية البرد من أصول النعم فإنه من الضرورة وقد ذكر في أولها في قوله لكم فيها دفء ومنافع. Allah jadikan untuk kalian pakaian-pakaian yang menjaga kalian dari panas. Di sini Allah tidak menyebutkan menjaga kalian dari dingin, karena telah lewat bahwa surat ini dari awal menjelaskan pokok-pokok kenikmatan, dan di akhir surat adalah nikmat-nikmat yang berfungsi sebagai penyempurna. Adapun menjaga manusia dari dingin merupakan pokok-pokok kenikmatan, termasuk sesuatu yang bersifat kebutuhan primer. Dan itu sudah disebutkan di awal surat, yakni dalam firman-Nya lakum fiha dif'un wa manafi'. Wa taqikum ba'sakum ay siyaban taqikum waqtal ba'si wal harbi minas silahi wa dhalika kad-duru'i waz-zab wa nahwiha. Kadzalika yutimmu ni'matahu alaikum haitsu asbaghu alaikum min ni'amihi ma la yadkhulu tahta al-hasri la'allakum idza da'artum ni'matallah wa ra'aytumuha ghamiratan lakum min kulli wajhin tuslimuna bi adhamatihi wa tanqaduna li amri wa tusarrifuna fi ta'ati maulaha wa musaddiha. فكثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر والثناء بها على الله تعالى ولكن أبى الظالمون إلا تمردا وعنادا. Nah, baju juga bisa menjaga kalian di waktu kalian perang. Yakni baju yang bisa menjaga kalian ketika perang dari serangan senjata. Seperti baju besi. Dan juga baju baja, zakat, atau semisalnya. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya untuk kalian, yakni membuat kalian puas mendapat nikmat-nikmatnya yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Agar kalian ketika mengingat nikmat Allah dan kalian melihatnya dilimpahkan untuk kalian dari segala sisi, kalian mau berserah diri, jadi masuk Islam. Karena keagungan Allah dan tunduk dengan perintah Allah, kalian gunakan nikmat itu untuk mentaati Allah yang mengaturnya dan mendatangkannya. Maka banyaknya nikmat termasuk sebab yang bisa menyebabkan hamba
banyak mensyukuri nikmat itu dan memuji Allah Ta'ala atas nikmat itu. Akan tetapi orang-orang yang zalim itu tidak bersikap kecuali semakin menentang dan semakin keras kepala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Setelah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-79 sampai yang ke-81, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula, min ayatillahi al-ajibati, pakai ain, min ayatillahi al-ajibati, anna Allah Ta'ala yumsiku at-tayr lit-tayrani fil hawa'i anna Allah Ta'ala yumsiku at-tayr lit-tayrani fil hawa'i. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan burung-burung itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa terbang di angkasa. Nah, jadi burung-burung itu leluasa bergerak, leluasa terbang di angkasa, di udara. Nah, ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang menahan mereka, yang memegang mereka agar tidak jatuh. Nah, baik. Al-faidatu ats-tsaniyah. Qauluhu ta'ala, inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Fihi dalilun ala anna al-mu'minina hum al-muntafi'una bi ayatillah al-mutafakkiruna fima ju'ilat ayatun alaihi wa amma ghairuhum fa inna nadrahum nadru lahwin wa ghaflatin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun,
sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Dalam firman Allah ini terdapat dalil bahwasanya orang-orang yang beriman itulah yang bisa mengambil manfaat dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Bisa berpikir untuk apa tanda-tanda kekuasaan Allah itu dijadikan. Adapun selain orang-orang yang beriman, kalaupun mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah hanya untuk senang-senang dan untuk sesuatu yang melalaikan, sehingga enggak bisa mengambil manfaat darinya. Nah, baik. Baik, barakallahu. Kita lanjutkan. Al-faidatu as-salisah. Faedah yang ketiga. Min ni'amillahi al-azimah. Min ni'amillahi al-azimati. Anna Allah ja'ala lana al-buyuta wal masakina. Kasnya pendek, enggak pakai ya. Di antara nikmat-nikmat Allah yang besar, Allah jadikan untuk kita rumah-rumah dan tempat-tempat tinggal. Baik. Jadi orang itu kalau sudah punya rumah, sudah punya tempat tinggal, berarti telah mendapatkan salah satu di antara nikmat-nikmat Allah yang besar. Apalagi kalau rumahnya sendiri. Nah, baik. Coba dibayangkan kalau nggak punya rumah, ya, berkantung-kantung sana kesini, ya, nggak jelas mau tinggal di mana. Nah, paling tidak rumah kontrakan, ya kan? Walaupun harus membayar kontrakan dan resikonya berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Tapi itu merupakan nikmat yang luar biasa. Daripada enggak punya rumah sama sekali. Menderita. Nah, sehingga kita wajib untuk mensyukurinya. Jangan dianggap itu remeh. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah menuntut kita untuk mensyukurinya, untuk mengakuinya bahwasanya itu ialah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka berkeluh kesah. Rumah kita yang bocor semua
itu merupakan dambaan bagi orang yang enggak punya rumah. Nah, bocor, kena tetesan air hujan, ya, 1 tetes, 2 tetes, atau bahkan mungkin cuma 1 ember, ya. Nah. Coba bayangkan, yang enggak punya rumah, hujan deras, ya sudah, diguyur hujan yang deras itu. Bukan cuma 1 tetes, 2 tetes, tapi digojok. Nah, masuk angin, kedinginan, ya, kembung, bisa sakit. Jadi jangan suka berkeluh kesah. Nah, kalau sudah punya rumah, alhamdulillah, disyukuri. Apalagi rumah sendiri atau punya rumah kontrakan, bisa kontrak, ya, itu harus disyukur. Baik. Al-faidatu ar-rabi'ah. Al-buyut wal masakin laha fawaid. Minha al-wiqayatu minal harri. Jadi rumah dan tempat tinggal itu memiliki banyak faidah. Di antaranya ialah menjaga dari panas matahari. Apalagi di daerah yang panas, ya. Nah, sangat butuh rumah untuk berteduh. Wa minha al-wiqayatu minal bardi. Bisa menjaga dari udara yang dingin. Wa minha al-wiqayatu minal matar. Di antara faidah rumah dan tempat tinggal ialah bisa menjaga kita dari hujan. Wa minha lirahah. Di antara faidah rumah dan tempat tinggal ialah untuk istirahat, untuk santai, ya. Karena manusia tidak bisa terus beraktivitas tanpa istirahat. Dan istirahat yang paling nyaman ialah di rumahnya atau di tempat tinggalnya. Al-faidatu as-sadisah. Al-khamisah. Faidah yang kelima. Qauluhu ta'ala. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan.
tastakhifunaha yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum. Al-murad bihi al-qibabu. Qaf al-qibabu. Wal khiyamu. Wal khiyamu. Al-muttakhadatu. Minal jildi. Lil istirahati fis safari wa ghairihi. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala lakum min syurutil an'ami buyutan. Allah jadikan untuk kalian dari kulit-kulit binatang ternak untuk dibikin rumah-rumah. Tastakhifunaha yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum. Yang kalian anggap ringan untuk dipikul, untuk diangkut, untuk dibawa ketika safar atau untuk iqamah. Yang dimaksud dengannya ialah ubah-ubah, tenda-tenda Islam, ya, atau al-khiyam, khaymah, khiyam, tenda-tenda yang terbuat dari kulit. Nah, dulu itu memang yang ada ini kulit-kulit binatang, ya, sehingga dibikin untuk kubah-kubah atau tenda-tenda, ya, dilipat ketika safar dibawa, ya, lil istirahah, untuk istirahat di safar ketika safar atau yang lain. Wa ghairi. Enggak ada hotel, ya, enggak ada rest area. Nah, jadi ketika safar capek, istirahat dulu, ya. Nah, supaya enggak kepanasan, supaya enggak kehujanan, dirikan kubah-kubah. Dirikan apa ini? Tenda-tenda. Nah, tapi kalau sekarang ya harganya mahal. Kalau tenda dari kulit, ya. Nah, sekarang tenda-tenda dari apa ini? Kain-kain yang tidak tembus air, ya. Nah, al-faidatu as-sadisah. Qaulu ta'ala wa min aswafiha wa aubariha
wa as'ariha asasan wa mata'an ilahiyan. Wal murad bi aswafiha yakni adhna wa awbariha yakni al-ibila wa ash'ariha yakni al-ma'za pakai ain za. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa min aswafiha wa aubariha wa asariha asatan wa mata'lilahin, yang dimaksud dengan aswafiha yakni adhna, bulu-bulu domba. Nah, di domba itu ada bulunya ya. Nah, kalau dibikin sesuatu itu bagus. Disebut apa ini? Aswaf, atsuf, aswaf. Itu bulu domba. Kain yang bahannya ialah dari bulu domba. Yang dimaksud aubariha yakni al-ibil. Itu aubar ini kulit atau bulu-bulu unta. Yang dimaksud as'ariha adalah bulu-bulu kambing kacang. Asasan wa mata'an ilahin. Nah, untuk perabot rumah tangga dan kesenangan-kesenangan ya, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jadi perabot-perabot yang terbuat dari apa ini? Bulu-bulu binatang atau kulit-kulit binatang. Nah, al-faidatu as-sabiyah. Nah, qalu ta'ala wallahu ja'alakum mimma khalaqa zilalan. Fihi khamsatu aqwal. Mengenai firman Allah Ta'ala, dialah Allah yang menjadikan untuk kalian dari apa yang Allah ciptakan sebagai tempat berteduh. Dilalan. Terkait dengan dilalan di sini ada 5 pendapat. Al-awwal, annahu dilalul ghamami. Annahu dilalul ghamami. Qalahu Ibnu Abbasin. Pendapat yang pertama, dilalan dalam ayat itu ialah naungan awan. Ini pendapat Ibnu Abbas. Jadi Allah jadikan dari apa yang Allah ciptakan sebagai tempat berteduh.
berupa naungan awan. Jadi awan yang tebal itu menyebabkan suasana di bawahnya itu apa? Adem, sejuk, ya. Ini pendapat Ibnu Abbas. Asani dilalul buyut. Dilalul buyuti. Qalahu Ibnu As-Sa'ib. Pendapat yang kedua, yakni bayang-bayang rumah. Ini pendapat Ibnu As-Sa'ib. Rumah kalau besar, sampingnya itu menimbulkan bayangan, ya, yang menyebabkan adem, sejuk. Ini pendapat Ibnu As-Sa'ib. Ats-tsalits zilalus syajar. Qalahu Qatadah waz-Zajjaj. Pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga, bayang-bayang atau naungan-naungan pohon. Qalahu Qatadah waz-Zajjaj. Ini pendapat Qatadah waz-Zajjaj. Pohonnya besar, rindang, di bawahnya itu adem, ya, sejuk. Arabi dilalus syajari wal jibal. Qalahu Ibnu Qutaibah. Pendapat yang keempat, ini naungan pohon atau bayang-bayang gunung. Ini tempatnya sejuk, ya, untuk bernaung. Pendapat Ibnu Qutaibah. Al-khamis, annahu kullu syai'in lahu dhillun. Annahu kullu syai'in lahu dhillun min ha'itin wa saqfin wa syajarin wa jabalin wa ghairi dhalik. Min ha'itin wa saqfin wa syajarin wa jabalin wa ghairi dhalika. Qalahu Abu Sulaiman Ad-Dimashqi. Qalahu Abu Sulaiman Ad-Dimashqi. Pendapat yang kelima, naungan di situ adalah segala sesuatu yang memiliki bayangan, baik bayangan tembok, atap, pohon, gunung atau semisalnya. Ini pendapat Abu Sulaiman Ad-Dimashqi. Al-faidatu as-saminah. Faidah yang ke-8. Qaulu ta'ala wa ja'ala lakum minal jibali aknanan. Wahia al-ghayranu. Al-ghayranu. Baik, yang dimaksud firman Allah Ta'ala, dan Allah menjadikan untuk kalian dari gunung-gunung aknanan, tempat tinggal. Yang dimaksud ialah al-ghayran, gua-gua. Jadi gunung dipahat, nah,
Jadi gua-gua, tempat tinggal orang-orang dulu ya. Nah. tukinnukum minal khar wal farji wal amtar wal a'da'i. Tukinnukum minal khari wal farji wal amtari wal a'da'i. Nah, gua-gua itu bisa menjaga kalian dari panas, dari dingin, dari hujan, bahkan dari musuh. Waduh, sembunyinya di gua-gua. Ya. Nah, ya. Baik. Al-faidatu at-tasi'ah. Qalu ta'ala wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Wahia al-kumusu bersod al-kumusu wad-duru' dan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan untuk kalian pakaian-pakaian yang bisa menjaga kalian dari panas dan pakaian-pakaian yang bisa menjaga kalian ketika peperangan. Yang dimaksud ialah al-kumus, baju-baju kumus, ya, ini menjaga supaya kita tidak panas. Di sini kan disebutkan dari dingin juga, karena yang menjaga dari panas bisa juga menjaga dari kedinginan. Dan yang dimaksud dengan pakaian yang menjaga kita ketika perang ialah ad-duru', baju-baju besi. Dir'un duru'un. Bisa menjaga kita dari tusukan tombak, sabetan pedang, dan yang semisalnya. Al-faidatu al-asyirah. Qaulu ta'ala kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah wal khitabu li ahli Makkah wa kana aktsaruhum hina idzin kuffaran. Wal khitabu li ahli Makkah wa kana aktsaruhum hina idzin kuffaran. Walau qila innahu khitabun lil muslimin fal ma'na la'allakum tadumuna 'alal islam wa taqumuna bihaqqi. Berkata Ibnu al-Jauzi rahimahullah terkait dengan firman Allah Ta'ala, kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Ayat ini ditujukan kepada penduduk Makkah
Saat itu kebanyakan mereka masih kafir. Sehingga dengan menyebut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, diharapkan mereka masuk Islam. Seandainya ada yang berpendapat ayat ini juga ditujukan kepada kaum muslimin, maka maknanya ialah agar kalian tetap di atas keislaman dan tetap menunaikan hak-hak Islam. Dengan mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung jumlahnya itu, diharapkan yang kafir masuk Islam, yang muslim tetap di atas keislaman dan menunaikan hak-hak Islam. Wallahu taala a'lam bissawab. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.